Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini saya diberi kesehatan, kesempatan serta umur yang panjang untuk mempresentasikan tugas presentasi hubungan air dan tumbuhan. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari tentang hubungan air dan tumbuhan? Karena air itu bahan penting tumbuhan. Sebagian besar 70% sampai 85% jaringan tumbuhan terdiri dari air. Adapun fungsi air sebagai bahan penyusun utama dari protoplasma sel. Air di dalam tubuh tumbuhan terdapat di semua sel dan jaringan hidup, tapi kadarnya itu berbeda-beda. Nah, adapun sifat air yang pertama yaitu air memiliki ikatan kovalen yang terbentuk antara atom H dan O. Ikatan kovalen sangat kuat dan stabil sehingga memiliki karakter yang unik. Antara molekul air terbentuk ikatan yang disebut ikatan hidrogen. Nah, yang kedua yaitu sifat air yang polar membentuk gaya kohesi dan adhesi, di mana kohesi yaitu gaya tarik-menarik antar molekul air, dan adhesi yaitu tarik-menarik antar molekul air dengan molekul lainnya, seperti contoh yaitu air dengan selulosa, air dengan protein, atau molekul air dan tanah. Terdapat seperti pada gambar di bawah. Nah, dengan adanya gaya adhesi dan kohesi itu juga dapat menyebabkan yang pertama yaitu tegangan permukaan, di mana ketegangan ini merupakan kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang tegangan pada air besar akibat kohesi molekul-molekul air. Contohnya itu tetesan air pada permukaan yang non-solubli seperti polietilen atau plastik air pada daun. Nah, yang selanjutnya yaitu kapilaritas, di mana kapilaritas ini pergerakan molekul air melalui celah sempit akibat adhesi. Pada gambar di samping itu, air seolah-olah dapat merambat ke permukaan yang lebih tinggi ketika ditetapkan dalam pipa kapiler berdiameter kecil. Pada tumbuhan fungsinya itu sifat kapilaritas ini dia membantu mengedarkan air pada seluruh tumbuhan. Selanjutnya itu panas penguapan tinggi. Dibanding metanol dan etanol yang memiliki bobot yang jauh lebih tinggi, dapat kita lihat di tabel itu air itu panas penguapannya itu paling tertinggi di antara yang lainnya. Jika tumbuhan diterpa panas yang terik atau suhu tinggi, maka terjadi penguapan air atau transpirasi untuk menjaga suhu tetap stabil. Titik didih tinggi yang mencapai 100 derajat Celcius, sementara metanol 65 derajat Celcius dan etanol 78 derajat Celcius. Dengan bobot molekul yang jauh lebih tinggi, titik didih yang tinggi memungkinkan air tetap memiliki molekul yang stabil walaupun suhu lingkungan naik melebihi suhu fisiologis. Adapun air sebagai pelarut. Air adalah pelarut yang sangat baik untuk 3 kelompok bahan atau solute biologis yang penting, yaitu bahan organik, ion-ion bermuatan K+, Ca2+, NO3-, dan molekul kecil. Nah, adapun peranan air bagi tumbuhan, yang pertama yaitu pengatur pemanjangan sel dan pertumbuhan sel, pelarut unsur hara dan media transportasi, menjaga suhu tanaman supaya konstan, bahan penyusun utama protoplasma, pengatur pergerakan tumbuhan, media untuk reaksi biokimia, memberikan turgor bagi sel, media pergerakan gamet, dan yang terakhir yaitu bahan baku fotosintesis. Nah, selanjutnya itu pergerakan air. Bagaimana sih pergerakan air itu dari dalam tanah menuju ke seluruh tumbuhan? Pergerakan air pada tumbuhan, di mana air bergerak karena adanya perbedaan tekanan, baik perbedaan potensial air, perbedaan tekanan hidrostatik, maupun karena perbedaan tekanan uap. Nah, proses pengangkutan air dan mineral dari dalam itu berawal dari air dalam tanah diserap oleh rambut akar. Air dan mineral tanah memasuki tumbuhan melalui epidermis akar, melintasi korteks akar dan masuk ke dalam stel. Dari stele air dan mineral melalui xilem air tiba di daun pada dahan yang tertinggi. Nah, pergerakan air itu terjadi melalui beberapa cara, yaitu yang pertama difusi, osmosis, dan imbisis. Nah, yang pertama yaitu difusi. Difusi merupakan pergerakan molekul dari tempat yang konsentrasinya yang lebih rendah hingga terjadi keseimbangan. Contohnya yaitu air yang ditambah sirup gula, difusi gas CO2 dan O2 pada stomata daun. Yang kedua yaitu osmosisi.
Osmosis merupakan peristiwa difusi air yang terjadi melalui membran semi permeable. Contohnya yaitu masuknya air ke dalam sel-sel akar tumbuhan. Air berdifusi melalui membran sel. Yang ketiga yaitu imbibisi, di mana imbibisi adalah peristiwa masuknya air ke suatu zat melalui pori-pori. Imbibisi disebut juga dengan imbibisi atau osmosis penyerapan air. Proses imbibisi ini berguna untuk perkembangan biji seperti pada gambar di bawah. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.